Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Linda Astriani, MPD. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saat ini saya adalah dosen tetap di Prodi PGSD. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Aritmetika SD dengan bobot 3 SKS. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan terkait rencana pembelajaran semester mata kuliah Aritmetika SD. Adapun deskripsi singkat terkait mata kuliah ini adalah yang pertama, mata kuliah ini akan mengkaji tentang aritmetika sebagai bekal mengajar matematika di SD, meliputi sejarah perkembangan bilangan, teori bilangan dan pembagian, bilangan asli, bilangan caca, bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, persen, perbandingan senilai dan berbalik nilai, skala faktor, KPK dan FEB, aljabar dan aritmetika sosial. Adapun capaian pembelajaran mata kuliahnya, yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai pengetahuan bidang studi di sekolah dasar meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PPKN, SPDP, dan PJOK. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang keempat, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan analisis informasi dan data. Adapun pustaka atau sumber belajar yang digunakan adalah dengan judul Modul Aritmetika SD berbasis case method oleh Astriani dan kawan-kawan pada tahun 2021. Modul ini adalah hasil luaran penelitian yang didapat dari hibah internal UMJ dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selanjutnya, pustaka yang kedua yaitu menggunakan buku pembelajaran aritmetika di sekolah dasar oleh Yurniwati tahun 2019. Tugas case method sebesar 35%, absensi mahasiswa 10%, UTS 25% dan UAS 30%, sehingga totalnya menjadi 100%. Adapun prasyarat untuk mengikuti ujian yaitu absensi sebesar 75% kehadiran. Selanjutnya, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan video pengajaran saya. Materi yang akan disampaikan oleh saya pada bidang pengajaran yaitu terkait materi sub CPMK yang ke-11 yaitu aritmetika sosial. Adapun indikatornya adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep jual beli. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep diskon, untung dan rugi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep bunga dan pajak. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami konsep bruto, neto, dan tara. Yang kelima, mahasiswa dapat menyelesaikan kasus soal cerita yang berkaitan dengan jual beli. Kriterianya dan teknik penilaiannya, mahasiswa kita nilai berdasarkan sikap, penguasaan, dan juga keterampilan. Dan juga ada bentuk kriteria penilaian bentuk non-tes, nanti bisa dilihat berdasarkan keaktifan di kelas saat diskusi atau penugasan di kelas, baik luring maupun daring. Bentuk dan metode pembelajaran yang digunakan di Universitas Muhammadiyah Jakarta sudah berbasiskan dengan e-learning. E-learning UMJ bisa diakses melalui siakat.umj.ac.id. Bentuk pembelajaran secara luring atau tatap muka di dalam kelas. Metode pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning, tanya jawab. Penugasannya berbasis dengan case method. Kemudian jikalau pembelajaran dilaksanakan secara daring, itu melalui website e-learning UMJ yaitu di siakat.umj.ac.id. Ini bisa dikolaborasikan dengan virtual Zoom meeting dan atau Google Meeting. Bentuk sinkronusnya nanti pemaparan materi oleh dosen, presentasi, diskusi, tanya jawab. Jikalau pembelajaran melalui asinkronus, mahasiswa dapat menonton video penjelasan oleh dosen, mahasiswa juga dapat mendengarkan rekaman audionya juga, dan mahasiswa dapat menjawab soal-soal pertanyaan ada. Berikut adalah website e-learning UMJ yaitu di dalam siakat dan UMJ.ac.id, ada SIM akademik dosen, dan untuk proses pengajaran dosen silakan bisa mengakses
mengakses melalui Edlink, menu Edlink dosen. Di sini telah tersedia ruang-ruang kelas yang akan digunakan pada pengajaran dosen. Di sini saya pilih aritmetika SD. Di sini sudah ada atau bentuk-bentuknya. Mahasiswa dapat mengakses, misalkan di sini sudah ada quizzes juga bisa digunakan, linknya di sini. Lalu ada kolom chat yang bisa dibuat atau dilaksanakan. Baik, marilah kita simak video pengajaran saya dengan materi aritmetika sosial. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, sebelum kita ke materi perkuliahan, kita akan mulai dengan absensi terlebih dahulu ya. Boleh silakan disiapkan untuk handphonenya. Kita mulai absen. Silakan di barcode. Sorry. Oke, sudah? Oke, hari ini kita akan membahas terkait materi yang selanjutnya, yaitu adalah materi aritmetika sosial. Nah, ada yang ingat minggu lalu kita membahas terkait apa? Aljabar. Oke, apa itu aljabar? Variabel, Bu. Ayo, Mbak Umu apa? Tentang variabel. Variabel. Oke, yang lainnya? Mbak Tiara apa gimana? Konstanta. Tentang konstanta. Oke, sekarang kalau dari aljabar, lalu kita menginjak ke materi yang baru, aritmetika sosial. Ada nggak kaitannya apa tuh? Kaitannya adalah dengan penggunaan uang dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan uang dengan kehidupan sehari-hari. Oke, betul ya teman-teman ya. Aljabar itu jadi dasar atau acuan kita ketika penggunaan materi aritmetika sosial. Nah, untuk anak-anak di SD, materi ini masuk ke dalam kelas 4 itu mulai ada ya soal cerita, jual beli, dan di kelas 5 bahkan sampai di kelas 6. Oke. Jadi walaupun aljabar itu materinya ada di tingkatan SMP, tapi dasar awalnya sebagai calon guru sekolah dasar gitu kan, itu kita perlu memahami juga untuk menginterpretasikan ke dalam anak murid. Materi hari ini adalah aritmetika sosial, teman-teman. Nanti materinya sudah bisa diakses ya di Edlinknya masing-masing, sudah saya upload, nanti saya tunjukkan juga. Dan ingat, ada di modul bahan ajaran saya juga di aritmetika SD itu sudah ada di materi bahan ajaran yang ke-15. Oke, submateri kita yang pertama kita akan membahas tentang terkait jual beli. Lalu ada potongan, diskon untuk rugi, kemudian ada bunga, persentase, dan bruto, neto, dan netara. Nah, sebelumnya remember, ada salah satu ayat di sana, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa? Tadi Mas Aldo sudah menjelaskan, katanya terkait aritmetika itu ada kaitannya terkait dengan penggunaan uang. Nah, uang itu identik dengan jual beli. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga perlu menggunakan uang. Materi kita, apa itu aritmetika? Oke. Penggunaan uang dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Silakan. Seperti penggunaan mata uang untuk kehidupan sehari-hari, seperti dalam jual beli. Jual beli ya. Ada lagi selain jual beli apa sih? Di dalam jual beli itu biasanya ada apa? Ada untung, ada rugi. Ada untung, ada rugi. Yang paling emak-emak suka itu apa? Diskon. Oke. Nah, itu semua dikemas dalam materi ini, yaitu di dalam materi aritmetika sosial. Oke, lanjut. Secara definisi, aritmetika sosial itu adalah penggunaan uang di dalam kehidupan sehari-hari dalam tinjauan materi matematika. Nah, aktivitas seseorang itu ya, pokoknya dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, pasti kita menggunakan yang namanya aktivitas tersebut, yaitu menggunakan uang kayak gitu. Kebutuhannya
apa ya, kita tuh pokoknya tidak terlepas lah dari si penggunaan uang tersebut. Ada mind mapping terkait aritmetika sosial. Yang pertama, di aritmetika sosial itu akan butuh nilai suatu barang. Jika nilai suatu barang, pasti akan ada pembelian dengan penjualan. Dari pembelian dan penjualan nanti ada turunannya ke dalam untung dan rugi. Nanti itu di situ akan ada diskon, pajak, bruto, neto, dan tarik. Oke, sekarang saya akan tampilkan salah satu video lagi terkait apa, coba kita cek ya. Oke, cukup ya videonya. Gimana? Menarik tidak? Menarik. Oke. Nah, teman-teman, saya harap para kalian sebagai calon guru SD, jadi nanti tampilkan video-video juga yang menggugah minat anak-anak murid menonton videonya. Jadi saya sengaja tampilkannya yang kartun-kartun biar sama. Oke. Di sini teman-teman, ketika terjadi transaksi jual beli, itu akan ada 3 kemungkinan. Yang pertama dia untung, lalu dia rugi, dan lalu dia satu lagi akan impas gitu. Nah, untung itu apa? Ya sudah pasti ketika harga jualnya lebih besar dari harga beli. Kalau rugi, harga jualnya kecil dari. Oke, yang berani satu ngomong siapa? Yang rugi itu apa? Oke, Claudia. Kalau rugi itu harga jualnya lebih kecil daripada harga belinya. Oke, betul sekali. Nah, kalau yang impas, silakan Mbak. Harga jual itu dan harga belinya itu sama besar. Sama besar, jadi penjualan dengan pembelian sama ya. Dia tidak untung dan tidak rugi, jadi impas. Oke, sekarang saya ada contoh satu kasus, teman-teman. Sebuah toko berjualan burung. 1 ekor burung harganya 300.000. Pak Rahmat beli 10 ekor burung yang dijualnya lagi. Pak Rahmat menjual 1 ekor burung seharga 325.000. Dan ternyata dari 10 burung yang dibelinya, 2 ekor burungnya mati. Oke. Berdasarkan ilustrasi di atas, kira-kira nih Pak Rahmat mengalami kerugian, keuntungan atau impas? Coba dijelaskan. Dicoba dulu ya teman-teman. Oke, sudah ya teman-teman, sudah dicoba ya. Oke, kita coba cek penyelesaiannya teman-teman. Kita coba di layar. Harga jualnya di sini kita ketahui. Sorry, bukan harga jual, harga beli itu 300.000. Oke, kemudian ini per ekor, ya nggak? Iya. Yang ditanyakan adalah harga apa? Untung rugi atau impas? Oke, kita jawab. Tadi ada 10 ekor yang dijual, ya nggak? Iya. Kemudian ada 2 yang Mati. 2 ekor yang mati. Angka sisa 8 ekor. 8 ekor ini harga jualnya berapa di sini?
325.000. Berarti ini dikali 325.000. Berapa? 8 kali 325? 2.600.000. Oke. Kalau misalkan Pak Rahmatnya tadi belinya 10 ekor, ya nggak? 10 ekor tadi kita kali dengan 300.000, maka hasilnya 3 juta. Nah, dia akan mengalami keuntungan atau kerugian. Jika dia untung, harga jualnya lebih besar. Jika dia rugi, harga jualnya lebih kecil. Dari sini terlihat ini harga jualnya dan ini adalah harga belinya. Maka lebih besar atau lebih kecil? Berarti apa? Rugi. Maka dia mengalami kerugian. Ruginya sebesar berapa? 400.000. Rugi 400.000. Oke. Bisa teman-teman? Mengerti? Mengerti. Kita coba contoh kasus selanjutnya. Kasus yang kedua. Di sini ada satu kodi celana jeans akan dibeli oleh pedagang, gitu ya, dengan harganya 1 juta rupiah. Kemudian celana jeans tersebut dijual kembali oleh pedagang dengan harganya 57.500 per celana jeans. Nah, kira-kira pedagang tersebut mengalami keuntungan atau kerugian? Keuntungan. Oke, satu aja nih, siapa yang menjawab? Oke, Mbak Azra, silakan. Karena kan di situ kan udah ketahuan ya Bu, karena kan satu kali itu kan 20 piece kalau dibilang ya. Jadi kalau 1 juta dibagi 20 berarti kan 50.000 satu piece-nya. Berarti dia mengalami keuntungan karena di situ ada 57.500. Oke, mengalami keuntungan. Nah, itu hitungan secara di awam-awam ya, kasar-kasar. Nah, coba ada yang berani untuk menjelaskan ke depan? Oke, silakan Mas Renaldo. Boleh plus satu Renaldo? Silakan Mas. Mau yang mana? Boleh bebas. Oke. Seperti yang sama-sama kita ketahui, satu kodi itu sebanyak 20 celana jeans ya. Jadi satu kodi sama dengan 20 celana jeans. Berarti kita bagi 1 juta, kita bagi dengan 20. Ini untuk apa? Untuk mencari harga berapa sih satu celana jeansnya. Jadi kita sama-sama kita cari. 100.000 berarti 100.000 kita bagi 2 sama dengan 50.000. 50.000 ini apa? 50.000 ini adalah untuk harga satu celana jeans ya. Berarti sekarang kita cari tahu. Pak Wawan dia jualnya dengan harga jual sama dengan 57.500. Nah, tadi satu kodi berapa celana? 20. Berarti kita kali dengan 20. Ya, kita kali silang. Nolnya kita umpetin, 575 dikali 2 aja dulu. Kita umpetin dulu. 2 kali 5 10, 2 kali 7 14 tambah 1 15. 2 kali 5 10 11. Kita tambahin nolnya 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Nah, sekarang kita akan hitung. Tadi harga belinya berapa? 1 juta. Ya. Berarti 1.150.000 dikurang dengan 1 juta. Sama dengan berapa hasilnya? 150.000. Jadi ini keuntungan apa rugi? Untung. Jadi untung sama dengan 150.000. Nah, sekarang bagaimana untuk menghitung persentasinya? Persentasinya adalah untung per harga beli dikali 100%. Untungnya tadi berapa? 150.000 ya. Per harga belinya berapa? 1 juta. Oke. Nah, dikali
100%. Nah, kita caranya gimana? Kita coret aja. Ada nolnya berapa di sini? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita coret 4. Kita coret 4. Lanjut. Ya, jadi di sini ada 15 per 100 dikali 100%. Langsung kita kali langsung aja. 15 kali 100 sama dengan 1.500 per 100. Sama dengan kita coret 2. Nah, 15 per 1 sama dengan 15%. Jadi dapat kita ketahui bahwasannya untungnya itu 150.000 dan persentase keuntungannya adalah 15%. Jadi itu, terima kasih. Oke, boleh terus Oke, teman-teman sudah jelas mengerti apa yang dijelaskan oleh Ronaldo? Oke, keren sekali. Mantap. Oke, lanjut ya. Itu ada terkait diskon dan pajak. Potongan harga yang diberikan kepada penjual dan pembeli, lalu ada pajak tadi, kewajiban yang harus kita bayar. Kemudian selanjutnya ada bruto, neto, dan tara. Nah, suka misalkan asing nih, bruto itu apa sih gitu? Bruto ada yang tahu apa? Ya Mbak Indi, apa? Berat kotor, iya. Kenapa ragu Mbak Indi? Berat kotor itu apa? Berat kemasannya, kayak gitu ya. Berat kemasannya sama tempatnya gitu misalkan. Selanjutnya, neto. Kalau neto apa? Berat bersihnya. Berarti apanya aja nih? Isinya aja gitu. Kalau tara di sini berarti si kemasannya aja. Misalkan kalian beli 1 karung beras. Oke, 1 karung beras. Sudah dibayangkan 1 karung beras sebesar apa? 5 kilo aja karung berasnya. Nah, tertera di sana misalkan brutonya 5 kilo. Ya nggak? Bruto. Berarti apa teman-teman? Dia dengan kemasan itu berat kotor. Nah, ternyata ketika kita pindahkan ke dalam wadah sampainya di rumah, dihitung kok ternyata tidak 5 kilo kayak gitu. Ternyata berat tersebut hanya 4,9 kilo. Oke, itu namanya berat bersih. Nah, kemudian kalau kok kurang 0,1 kilo gitu ya. Nah, itu adalah namanya tara, berat kemasannya, packagingnya kayak gitu. Sekarang ada contoh terkait diskon. Di sebuah distro pakaian memberikan diskon 10% untuk jenis pakaian kemeja dan celana jeans dengan syarat membayar tunai. Tony menginginkan celana jeansnya dengan harga 175.000 dan dikenakan pajak penjualannya 4%. Lalu coba hitung berapa yang harus dibayar Tony. Coba dulu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Sudah selesai teman-teman? Sudah ya? Oke. Contoh soal yang kedua, ini ada Ronaldo pinjam uang di koperasi 6 juta. Diangsur selama 12 bulan. Dia ada bunga 1% tiap bulannya. Kira-kira berapa angsuran tiap bulannya? Oke, teman-teman, materi kita sudah selesai. Ini adalah caranya. Teman-teman coba bisa silakan diakses kuisisnya. Bisa di barcode, bisa? Kuisisnya sudah kebuka semua ya? Ya, silakan dikerjakan. Sambil mengerjakan itu, yang di kuisis teman-teman saya nanti kalian juga self check point ya teman-teman ya. Saya sudah buatkan di model bahan ajarnya di sini. Bahan ajar yang 10 ternyata bukan yang 15 ya. Di aritmetika sosial di halaman yang terakhir itu, nih, yang bagian teks formatif ya teman-teman ya. Nanti di sini ada 15 soal untuk teman-teman kerjakan secara mandiri di rumah. Lalu bentuknya checkpoint, jawabannya sudah ada di modulnya. Nanti kalian self review sendiri. Sudah sampai mana pemahaman saya terkait
berdasarkan pembelajaran kasus, teman-teman boleh lihat ke layarnya dahulu. Forum diskusinya jangan lupa dikerjakan juga dengan kelompoknya masing-masing untuk mengasah sudah sampai sejauh mana pemahaman kita terkait kasus-kasus pembelajaran aritmetika sosial. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Oke, Diba. Ibu, untuk pengumpulan tugasnya kapan ya? Oh iya, untuk pengumpulan tugasnya teman-teman nanti silahkan akses di linknya masing-masing ya teman-teman ya. Di situ sudah saya buatkan roomnya, ada aritmetika sosial, nanti tinggal diupload di situ saja. Yang tadi ya, yang forum diskusi tadi ya teman-teman ya. Oke, silakan, ada lagi? Tidak ada? Oke, cukup. Oke, kalau kayak gitu. Nah, kita sudah belajar hari ini teman-teman. Dapat banyak ya semuanya ya. Dapat banyak ilmunya, dapat banyak materinya. Nah, kira-kira sekarang saya mau coba baca. Aritmetika sosial itu apa sih? Ayo yang berani. Oke, Mbak Umu silakan. Jadi di aritmetika sosial tadi yang dijelasin Ibu itu tentang kurang lebih tentang jual beli. Di dalamnya itu ada untung, rugi, dan imbas. Terus di dalamnya juga ada tentang neto, bruto, dan netto. Oke, neto, bruto, dan tara. Oke, sudah diwakili oleh Mbak Umu ya. Jadi aritmetika sosial itu kita belajar tentang penggunaan uang yang di dalamnya ada untung, rugi, terus diskon, pajak, bruto, neto, dan tara. Oke, karena sudah berakhir materi kita hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini ada kelas lagi? Ada. Oke, kalau kayak gitu berarti masih stay di kampus ya teman-teman ya. Oke, jaga kesehatan, lalu jangan lupa makan siang. Terima kasih, kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Yang dari saya, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, itulah terkait video pemaparan saya bidang pengajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.